Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang sudah bergabung, ibu bapak sekalian yang nanti akan bergabung secara langsung maupun melalui rekaman kegiatan pembelajaran ini. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan, kita ungkapkan ungkapan yang kita posisikan sebagai ekspresi kebahagiaan, kesyukuran kita untuk seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk kenikmatan untuk bisa terus bersama, bertumbuh, berkembang, mematang, menjadi matang dalam usaha memahami bahasa yang Allah siapkan untuk digunakan, untuk dipahami, bahasa kitab suci yang berisi petunjuk untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, doa keberkahan dan rahmat tentu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kesyukuran kita. Berkat jasa beliaulah kita tercerahkan, bisa melihat kebenaran, kebaikan di dalam segala aturan yang Allah berikan. Tidak ada aturan yang menyusahkan kita, hakikatnya semua aturan itu digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memandu kita meraih kebahagiaan dalam hidup ini, kebahagiaan yang senyatanya. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita hari demi hari menunjukkan kemajuan yang kita syukuri bersama. Teks pokok sudah kita kaji, pendalaman sudah kita lalui, kita juga sudah mengevaluasi, merefleksi kemampuan kita melalui serangkaian latihan, yaitu dua bentuk utamanya. Ada latihan yang meminta kita untuk menentukan perbuatan yang selaras dengan tema Al-Adab As-Samiyah, serta pada saat yang sama juga berarti perbuatan-perbuatan yang tidak selaras dengan inti ide dari Al-Adab As-Samiyah. Ada 4 latihan berbentuk pilihan ganda yang sudah kita bahas juga. Alhamdulillah kita masih bisa melihat mana ide-ide yang sejalan dan yang tidak sejalan berdasarkan pemahaman yang kita miliki. Pemahaman itu semua, ibu-ibu bapak sekalian, alhamdulillah kita dihantarkan kepada kesempatan kali ini. Ya, pemahaman tersebut akan kita genapi, akan kita perkaya, akan kita tambah lagi, ibu bapak sekalian, dengan bagian pelajaran kita berikutnya, yaitu satu bagian dalam buku kita yang oleh Prof. Hidayat, penyusun buku ini, diberi istilah dengan ungkapan, yaitu dengan subbagian tanmiyatul mufrodat. Gitu. Apa, Ibu Bapak sekalian? Tanmiyatul Iya, mufrodat. baik. Boleh diberikan komentar sedikit. Itu jenis kata yang pertama dan kata yang kedua pada subbagian tersebut, Ibu-ibu, Bapak sekalian. Jenis kata pertama, Isim ya Pak? Oke, yang kedua isim. iya Isim nama. bagus. Yang pertama itu jenisnya adalah isim. Isim yang mana kira-kira? Masdar. Oke, bagus. Yang kedua, isim yang mana kira-kira?
Sama. Bagus ya. Udah mantap ilmunya. Mantap gitu. Kata Enggak yang lah. pertama tunggal Soalnya apa kalau jamak? sifat kan enggak bisa. Yang pertama tunggal, Iya, bagus. Kata yang kedua tunggal apa jamak? jamak ya. Mm-mm. Jamak Kalau apa? tunggal sama tunggal, jamak sama jamak. Jamak sama jamak. Kalau yang pertama ini apa tadi? Tunggal apa jamak? Jamak ya, Pak. Itu Jamak. Oke, Tunggal, bagus. Pak. Kalau Pak, dia jamak ini jamak yang mana? jamak muannas, Iya, bagus. Apa penandanya? tak marbuta, Mm-mm. tak Iya, baik. marbuta. Marbutoh. Kalau ibu-ibu, eh, bapak sekalian merujuk kembali pelajaran yang sudah kita bahas, penanda itu tidak dikenali sebagai Iya, penanda jamak. bentuk jamak dalam bahasa Arab. Oh, Sejauh ini, kalau kita lihat dari tanda, Assalamualaikum. ya, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. silakan Pak. Kalau kita lihat dari tanda standarnya, gitu ya, tanda standarnya itu, maka kita punya berapa gitu ya? Ada punya waw nun Iya, atau nun, ya nun atau alif, alif tak. dan ta. Nah, begitu ya. Tanda jamak dan itu bisa selaras ya. Itu. Iya. Nah, kalau ini hanya ta saja, berarti dia belum berkembang menjadi jamak gitu ya. Nah, sebaliknya berarti itu yang bisa kita amati pada kata al-mufrodat gitu ya. Al-mufradat ini cocok dipahami sebagai jamak muannas dengan penanda jelas ada alif Ya, dan alif, ta. tak. Nah, dengan demikian kita tinggal gabungkan pemahaman itu ya, seumpama al-mufradat kita alihkan ke bentuk tunggalnya, maka yang akan tersisa adalah yang akan terbaca adalah kalau kita Mufrod. al-mufradah. Seperti Al-mufrodah. Al-mufrodah. Oh, kayaknya dipotong. hmm, al-mufradah menjadi al-mufradat gitu. Nah, coba kita satu kali satu tahap lagi ya untuk mengkonfirmasi bahwa dia adalah masdar gitu ya. Tadi diawali dengan huruf apa kalau alif lamnya tidak disertakan? mufrodat. Iya, mufradah Mufrod. gitu. Rodah. Mimnya berbunyi apa? U. U. U, Ya, mu, sebelum akhirnya itu sebelum dal berbunyi apa? A. Muah, 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 muah. Iya, muah, muah, muah itu adalah ciri dari bentuk Bentuk tiga. bentuk tiga. Masdar. Masih dong, masih masdar masdar. dong kalau gitu. Muah, muah, Iya. muah. Ya kan? Ada Mu'a. muah, mui, muah, mui, muah, mui. Mu'i. Iya. Muil, mual, muil, mual, mungil, mungal, mungil. Itu Ini adalah ciri bentuk dari sifat ya. isim maf'ul Maf'ul. gitu. Oh, Itu isim maf'ul. Maf'ul. Baik, ibu bapak sekalian, apa mufrodat yang akan kita kembangkan? Ini nuansanya, nuansa cari laba nih sekarang Bu Ninis ya. Kemarin teks pokok, ayat pokoknya sudah kita dalami, banyak keuntungan di balik itu. Nah, sekarang kita akan ke tahap berikutnya itu apa? Tanmiyatul mufrodat secara kebahasaan artinya apa? oh, Pengayaan kosakata. Iya, kata pengembangan Pengembangan kosakata. kosakata. Baik, mari kita lihat. Yang pertama akan kita kembangkan dari ungkapan apa, Ibu Bapak sekalian? Boleh dibacakan? La tadkhulu buyutan ghairu buyutikum. Iya, kita baik. Tuh, ber perhatikan kata yang itu biru apa ungu namanya? Ungu, ungu. Iya, ungu. Ungu-ungu Ungu. banget deh. mana ungu orang biru gitu kok. Lah, Di sini maaf. Ada di Iya, buku. Maaf, maaf. iya. di layar Ya, ya. begitulah kira-kira ya di tengah-tengah masyarakat.
terkesan ada perbedaan pendapat. Sebenarnya sih bukan beda pendapat, tapi beda yang dilihat gitu. Iya. Beda pandang. Tuh, yang sudah pasti bukan beda pendapat, yang pasti beda pendapatan. Nah itu beda lagi tuh. Ya, ada kata buyut ya, dengan dua posisi yang berbeda. Ya, yang pertama buyutan A, yang kedua buyuti I. Gitu. Duti. Nah, nanti akan menjadi bagian dari pelajaran kita. Yang pasti, ketika kita melihat sebuah kata bunyi akhir beragam, ingat karena posisi yang juga beragam. Nah, yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya kita sebut saja itu relasi antar kata itu menunjukkan posisi dikenali, ya kita kenali dengan jar majrur. Baik, kita lihat la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Nih, ini bukan pertama kali kita pertama kali kita menemukan kata tersebut, buyut. Kata tadkhulu juga bukan pertama kali. Nah, apa yang kita bahas sekarang dari kata ini dari kata ini, Ibu sekalian, kita akan amati bentuk madin, bentuk mudhari, bentuk masdar, dan bentuk sifat. Kata dakhola, gitu ya, kata dakhola. Apa antonimnya? Koroja. Iya, bagus ya. Dakhola, khoroja. Koroja. Itu. Maka kita kalau belajar tajwid, titik artikulasi itu tempat. Orang bilang tempat keluar. Wah, emang tempat keluarnya beragam ya. Beragam kata. Kirain tempat keluarnya di mulut semua. Ya nggak tahu aja katanya. Ada ada yang keluarnya jadi banyak katanya tuh. Nanya dulu dong. Gimana? Nanya dulu dong dikit. Kan buyuta. Dalam istilah hidup kita kan ada buyut. Ada kaitannya nggak sih? Iya, Kata serapan. hmm, ada gitu ya. Kalau mau diada-adakan mah ada-ada aja walaupun nggak tidak terasa. Buyut. Ada kaitannya Tidak nggak gitu? tidak terasa tidak terasa dekat ya, tidak terasa dekat. Tapi begini kan kita lihat eh, kita bilang apa sih buyut kita? Buyut. Hmm, pakai Buyut itu buyut. kan Hmm, kalau di kehidupan kita kan apa kakek nenek gitu ya? iya, udah tua ya. Ya. Ya, kalau Terus udah tua apa masih suka pergi ke sana kemari? Berdagang, pindah, buka warung Padang dari satu desa dari saya. mungkin Apa? Enggak. tidak, Hah? mungkin tidak. Enggak. Enggak ya, kemungkinan enggak. Tidak Nah, kemana-mana, tapi berdiam di. di rumah. Tempat. Iya, namanya juga memang udah jadi buyut kita sih ya. Jadi nggak kemana-mana gitu. Nggak, Memang tidak, tidak berkaitan secara langsung ya. Gitu. Tapi dia ada kemiripan saja gitu. Iya, oh udah. ada ininya, ada Hmm. ya. Ya, wallahu alam kalau ada informasi lanjutan ya. Ya, Ya, so. ya. Baik gitu ya, kata buyut nanti akan kita bahas. Dakhala tadi kita kembali lagi ke kata yang akan kita bahas. Dakhala tadi lawan katanya Koroja. khoroja. Tadi belajar tajwid, titik artikulasi, ya, itu apa istilahnya? Artikulasi. Ya, yang orang bilang itu tempat keluarnya bunyi katanya. Tempat. Makhraj, Pak. Iya, makhraj. Nah, maka lawan dari makhraj adalah Mad Mudkhola. Madkhola. makhraj ya kan itu. Dakhala, mad, Madkhola. kharaja, makhraj, Makhraja. dakhala, Madkhola. iya madkhal. Allahumma adkhilna madkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin. Ya, mudkhal, mukhraj. Tempat. Madkhal, makhraj. Itu dakhala. Dakhala, kharaja.
Tuh. Mudhari dari kharaja adalah Yadkhulu. iya. Mudhari Khoroja dari yakhruju. kharaja adalah Oh, Yakhruju. eh, ya. Yakhruju. iya, maka ini kan yadkhulu. Serupa ya kata-kata itu. Dakhala yadkhulu. Ini juga masdarnya kalau untuk kata kharaja, Ibu Bapak sekalian, ada yang masih ingat? Kharaja, Khuruj. yakhruju. Masdarnya Khuruj gitu, Pak. khuruj. Ini masuk nih, terutama kita pernah diskusi ya, saudara-saudara kita yang afiliasinya ke jamaah tabligh katanya itu tuh menjadi bagian dari agenda penting untuk berdakwah, menyebarkan kebenaran dan sama-sama untuk saling memperbaiki. Iya. Kharaja yakhruju khuruj berarti dakhala yadkhulu Dukhul. 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 Mm, oke. Lalu bentuk sifahnya. Bentuk empat dasarnya gimana? Bentuk empat dasar yang dulu kita kenal dengan istilah Naik isim turun. fa'il. Dakhola. Dakhil. Iya, isim Dakhila. fa'il. Hmm, Dakhil. iya. Fa'il, Dakhil. dakhil. Nah, tapi kalau kharaja, Kharij. iya kharij. Itu kalau ada gitu ya. Nah, itu dia untuk kata dakhala ya dahulu dukhul. Ya. Bisa bermakna masuk, bisa bermakna memasuki itu. Itu kata pertama yang akan menjadi modal kita lebih lanjut ya. Kita lihat berikutnya. Kita lihat berikutnya terkait dengan kata dakhala tadi. Terkait dengan kata dakhala tadi, coba kita lihat contoh ya, contoh ungkapan yang menggunakan kata tersebut dalam konteks yang jelas. Ya, konteksnya apa ini? Ini kita merujuk kepada hadis Nabi, ya, hadis Nabi. Yang paling bawah coba kita baca, ibu-ibu sekalian. Idza qala Ida ahad Ida dakhala dakhala ada ahadukum al mas masjidah masjid falyarka falyarka rokataini rok'ataini qabla qoblaan yajlis. ya an yajlis. Qoblaan yajlis. Yajlis. Nah, kalau lihat dari konteks ini secara keseluruhan, kita kan ada dua alternatif makna yang dasar ya. Dua alternatif tersebut apa, Ibu Bapak sekalian? ini makna nih. Iya, dua alternatif makna itu apa? Yang satu bisa berarti apa? Apa? Masuk. Nah, yang kedua bisa berarti apa? Oh, keluar. Apa sih? Bukan. Yang kedua bisa bermakna memasuki. Oh, Oh, Hmm, masuki. memasuki. iya. Dari dua alternatif tersebut, kata dakhola pada konteks hadis ini, kira-kira kalau dirasa itu cocoknya yang pertama atau yang kedua gitu. Memasuki atau masuk bisa, Pak. Ya itu dia ya soal bisa bisa gitu itu ya karena itu tadi kita levelnya kemudian eh, kita akan melihat dari dua pilihan tersebut kalau sudah lihat dengan konteksnya ini gitu ya. Gitu. Memasuki, Pak. Memasuki kayak Pak. Hmm, Oke. gitu. Salah Kalau satu. dirasa kira-kira apa bedanya kalau dalam bahasa ya dalam bahasa kita ya bahasa Indonesia ya antara kedua kata tersebut antara masuk dan Apa ya Pak? memasuki. Kalau masuk
Sama-sama sudah sama-sama sudah dilakukan ya. Ya itu beda beda dari segi itu dari segi waktu kalau itu. Ini dari semantik apa istilah? Dari segi itu ya ketepatan atau kedalaman arti gitu. Oke, Memasuki. baik. Nggak ngerti, Pak. Ya, kalau mau di itu kita bisa menggunakan itu tuh apa namanya? Ciri-ciri lahiriah untuk memasuki aspek batiniah gitu. Seperti yang udah lalu coba hitung huruf. Nah, gitu gimana? Mana yang banyak kan? Memasuki. Mm-mm. Maka lihat nanti kalau itu besar cocoknya memasuki. Kalau kecil cocoknya masuk. Ya, kalau kota gitu, cocoknya sih memasuki. Tapi kalau kecil, Oh, masuk. masuk Oh, aja gitu. jadi kalau masjid masuk ya, Ya, karena kecil. masjid, kalau masjidnya gede, masjidnya gede, ya Oh, memasuki. Iya, Gitu. memasuki. Tapi kalau masjidnya kecil, ya bisa masuk aja. Itu dari segi kemungkinan bahasa Indonesia. Ya, tapi kalau tadi kembali lagi, bisa salah satu ya. Bisalah kedua-duanya. Nah, berdasarkan itu mungkin ada yang ingin menyampaikan pemahaman lengkapnya kata tersebut di dalam konteks ini membentuk apa idenya gitu secara keseluruhan. Ya boleh juga kalau ada yang mau dikonfirmasi terlebih dahulu boleh gitu. Nah, tapi kalau ada yang sudah, oh udah paham ini apa pesannya ini hadis ya. Ini adalah kutipan dari hadis. Hmm. Ada? coba Pak. Iya silakan Bu Ninis. Eh, apa pakai apabila ya? Apabila Apabila. dalam kolam gitu. Eh, pakai apabila boleh nggak sih Pak ya? Boleh, boleh. Boleh. Apabila kalian memasuki masjid, hendaklahnya itu dari mana nggak tahu, tapi nyamannya aja nih. Sebelum duduk di masjid, ini aljelis apabila kalian memasuki masjid sebelum duduk hendaklah kalian itu sholat 2 rakaat. Nggak tahu lah artinya apa. Iya, oke. Bagus, Qoblah. bagus. Ya, berikutnya ada yang lain boleh? Ada Pak. Silakan Bu Fit. Apabila salah satu dari kalian memasuki masjid, hendaklah ruku 2 rakaat sebelum duduk. Iya, Hendaknya itu dari kata falyarka itu Pak, ada iya, kayak himbauan gitu, kayak iya. Hmm, Variaka. Variaka. falyarka. Rak. iya. Rakaatain. Oke. Pak Tio mungkin ada mau ikut berbagi Boleh, ide? Hmm, boleh Pak Guru. Apabila salah satu dari kalian eh, masuk, telah masuk, hendaklah eh, kalian hendaklah kalian sholat 2 rakaat sebelum duduk. Iya, oke bagus ya. Hmm. Kita bisa masuk ke ini ya, masuk ke pendalaman ya, pendalaman lebih lanjut. Semisal tadi ya, gabungan antara Bu Ninis dan Bu Fitri, yang satu pakai pendekatan rasa, ya, yang satu lagi pakai pendekatan bahasa. Jadi kalau berdua bergabung bagus nih, bikin duo ya, grup itu. Apa nama grupnya nanti kalau dulu ada duo Maya, kalau di sini kan rasa bahasa. Jadi ya, rasa bahasa. Oke.
Tadi kalau Bu Ninis kan itu bagus ya, karena kedekatan terhadap bahasa Arab itu dengan pakai rasa, nah, sudah bisa memahami, itu terdorong untuk mengatakan ada anjuran sehingga mengatakan hendaklah. Begitu ya tadi ya Bu Ninis Iya, ya. Nah, iya. kalau Karena Bu Fit, mereka nah, ada kalau Bu, kebanyakan. Bu Fitri lebih lanjut lagi, hendaknya itu dari ungkapan fal yarka gitu ya. Yuk, rasa ini kita dalami ya. Bisa dijelaskan lebih spesifik lagi mungkin Bu Fitri? Oh, yang Valyarka itu ada ilmu dorinya, ada kemasukan apa sih lamul amr katanya Pak. Kemarin belajarnya begitu Pak. Jadi ada perintah kan lamul amr perintah. Mm-mm. Terus jadi maksudnya tuh ya itu kalau kalau fi'il mudhari di ada penambahan lamul amr, eh, huruf terakhirnya tuh disukun karena ada ditambah ada depannya lamul amr tuh ada penambahan. Pokoknya fi'il mudhari itu ada penambahan lamul amr, terus ada penambahan fa atau wa atau satu lagi apa itu ya? Lupa Pak. Itu fi'il mudharinya yang huruf terakhirnya disukun. Terus maknanya jadi kayak perintah, kayak himbauan gitu, Pak. Mm-mm. Oke. Iya, iya bagus gitu. Pak, lupa-lupa inget, Pak. Nah, dengan kata-kata kunci tadi yang Bu Fitri sebutkan, Bu Ninis ingat sudah cukup itu untuk menambah pemahaman. Hmm, harus spesifik kali ya. Hmm, Dan penambahan, Ada lamul amr katanya dulu tuh. Ada la, ada fa, ada la. Fa-nya lamul amr tuh ada fa, ada la. Maksud Ibu antara fa ada la itu, kalau digabung ada fa ada la jadinya pala. Mama ada lam, banget itu. ada lam, ada lam. Tapi kalau pakai pakai mudore, pala jadinya pale. Pale lo. Ada fa, ada. Nah, baik ya, itu tambahan berarti ya, bahwa apa yang dirasa tadi itu sejalan dengan aspek bahasa yang kita pernah pelajari ya, pernah kita pelajari. Kalau merujuk kepada pengalaman kita ya, kalau merujuk kepada pengalaman kita, Bu Ninis, ibu-ibu apa yang ingin mendalami ini gitu ya, ingin mendalami tentang apa yang tadi sudah disampaikan, itu kita bisa mengingat-ingat kembali apa yang kita pelajari dulu pada pelajaran di buku 2 ya, pada pelajaran di buku 2, saya itu pelajaran buku dua. 18 ya, pelajaran 18. Saya itu buku dua itu yang sedang jalan-jalan, Pak. Kemana? Udah nyampe mana nih sekarang? Tahu. Dipinjem, Bu. Iya. Oh. Iya, itu sa Pelajar Hmm, 18 yang itu mana, ya. Pak? Apa? Teks pokoknya berbunyi apa? Al-amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. Iya, bagus. Apa teks pokoknya berbunyi apa? Ulangin lagi, Pak. Eh, Teks pokoknya itu kan judul. Tadi yang dibaca itu judul. Teks pokoknya. Ayat Oh, teks oh ya jadi. itu. Ini yang Bismillahirrohmanirrohim. Enggak dong. Yang mana sih, Pak? Bukan teks pokok itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum, Nah, ya itu dia. wal takum minkum. Wal takun. Kan gitu tuh. Kan mirip tuh, Bu. Oh iya ada tuh wal, ada Hmm. iya. Wal takun. Wal takun. Kalau di sini
Kira-kira wow kalau diganti dengan fa jadinya fal takun. Fal takun. Mm-mm. Atau fal yarka kalau diganti dengan wow fa-nya. Wal yarka. Wal yarka. Hmm. Jadi kita kenali bahwa pada ungkapan fal yarka itu ada tiga. Ada fa sendiri, itu kata pertama. Ada lam ya. Ada lam, itu kata Lam. kedua. Hmm. Ini harus dilihat dengan kacamata bahasa Arab ya. Dalam kacamata bahasa Arab, satu huruf sudah bisa jadi satu kata. Kata. Karena mengatakan bahwa lam, jangan bilangkan huruf lam di situ, bukan. Kata lam. Kata lam. Kata. Kenapa? Karena ada lam itu satu, sukunnya Fa. itu satu, jadi udah dua dia. Udah dua gitu. Dan kalau dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab penulisannya beda. Nah, disitulah kalau Bu Ninis nanti kalau udah balik itu yang lagi jalan-jalan, udah Entah balik, kapan itu baliknya. maka akan Baliknya menemukan di buku kita dikatakan wal takun, Takun. nah, dan hendaklah ada, gitu. Dan hendaklah ada. Ada. Dannya itu dari wa itu kalau di dalam konteks yang tadi, hendaklah itu dipahami dari lam, ya, Lam. kata lam yang tadi Bu Fitri ingatkan itu namanya lam amr. Lam amr. Nah, dan mudhari. hendaklah ada ya Pak. Kenapa Bu? Dan hendaklah ada Itu di wal takun itu. Nah, kalau ya. di sini nggak pakai ada gitu. Enggak, Kalau di maksudnya saya itu lagi merangkai yang fa, wa, fa diikutin sama kata lam, la. Mm, iya. Lam itu ya kata lam ya kata yang setelah itu fa ya. Kemudian lam itu ya, itu tadi disebutkan itu kata itu namanya lamul amri. Secara fungsi ya, itu kata fungsional itu. Kata fungsional. Emang harus sukun ya Pak Guru? Nah, itu adalah ilmu lama. Gitu. Sukun itu indikasi apa? Sukun itu. Nah, kalau dulu kan kita belajar bentuk lima, belakangan hari kita pahami bentuk lima itu namanya fiil amar, Amar. di ujungnya ditandai dengan sukun. Dulunya kita bayangkan sukun itu seperti titik pada tanda seru gitu. Tanda. Gitu. Untuk mengindikasikan. Nah, untuk mengindikasikan itu adalah eh, mudori. Nah, ini mudori berlaku, ini mudori. Nah, kalau dulu yang perintah itu kan adalah di amr. Amar Ya, ya. dan memang kita bisa pahami karena dalam banyak hal kita amati kedekatan antara mudori dan amr. Ya, dekat betul itu antara mudori dan amr. Sukun dia. Kalau tidak sukun dia beda lagi maksudnya nanti ya, beda lagi. Apa yang ingin kita sampaikan dari situ ya, dari Valyarka? Nah, kita kan begini adalah ilmunya ya, dalam konteks sehari-hari juga ini seperti budaya kita ya. Biasanya, ini pakai biasa ya, biasanya kalau di masyarakat ibu-ibu atau masyarakat kita lah, mudah-mudahan tidak terlalu beda. Biasanya yang memasak itu laki atau perempuan? Perempuan. Hmm. Perempuan. Namun ketika perempuan itu tidak memasak, malah pergi ke sawah, itu kondisi biasa atau ada kondisi istimewa? Ada kondisi istimewa. Istimewa gitu. Biasanya sebaliknya juga, biasanya yang masak adalah perempuan. Lalu yang masak adalah laki-laki. Ada Laki-laki. kondisi istimewa di situ. Tidak biasa ya begitu. Hmm. Tidak biasa itu. Biasanya perintah itu pakai Fiil amar. amar. Tapi Ya. ini perintahnya dihadirkan dalam bentuk Fiil mudori. fi'il mudhari. Berarti di sini ada hal istimewa di sini.
Nah, dalam konteks ini apa? Ini sholat untuk orang-orang yang istimewa. Nah, berarti ini bukan sholat fardu gitu. Sunat sunnah. Kalau sholat fardu, kaitannya dengan sholat fardu, itu pakai fi'il amr itu. Ya. Karena itu standar. Itu standar. Hukum standar. Artinya ya, itu adalah kewajiban untuk orang umum. Sedangkan ini adalah karena itu saran, masukan, anjuran untuk orang-orang yang ingin mencapai level yang lebih tinggi dalam konteks ibadah, artinya bukan bicara soal wajib dan tidak wajib. Nah, tapi ikatannya adalah rasa cinta kepada yang kita cintai, kita sembah, yang kita hubungi, yang berhubungan lebih intens, lebih dekat ketika kita sholat. Karena itu pakai falyarka, gitu. Ya, menggunakan fi'il mudhari diawali dengan lam amr. Bisa digabungkan dengan pemahaman lama sehingga memperkaya pemahaman ibu bapak sekalian terkait dengan ini. Maksudnya digabungin apanya, Pak? Ya, gabungin artinya nambah, ini maksudnya ilmu jadi nambah Oh, gitu. Oh. iya, Pak. Iya, soalnya kalau gak digabungin nanti jadinya itu saingan. Yang ilmu baru masuk, yang lama ngambek dia pergi. Gitu. Jadi maka kita pakai katanya itu digabungkan gitu ya. Ya, ya. Gabungkan. Amin, Jadi, insya Allah. Insya Allah. hmm, ya. Bukan mengganti, ini bukan gitu. Bukan mengganti, Menambahkan. Enam. menambahkan. Yang berikutnya, ini tadi saya terinspirasi untuk berkomentar ya. Ya, tidak dikomentari juga tidak apa-apa sebenarnya. Ya, namun saya ya, sebagai bentuk penghormatan, apresiasi, Ibu Bapak sekalian terutama Pak Tio tadi. Dakhola apa eh, kita masih pas untuk kita pahami telah masuk di sini? Memasuki, Pak. Masuk. Kita Iya. telah. Apakah pas kalau kita pahami dakhola bermakna telah memasuki Kalau karena telah. dia adalah fi'il madin? Cocok Kalau tidak? film Mandi, ya, Pak. Menurut Bu Ninis cocok nggak kalau kita memahami ada Pak. telahnya gitu? Tidak, Pak. Hmm. Mengapa Bu? Kalau berarti kan sudah lewat. Hmm. Sementara ini kan kita memasuki sedang berlangsung. Oke. Baik. Ada lagi tambahan lain, Bu? Nggak ada, Pak. Iya, baik. Kalau menurut Bu Fitri gimana? Cocok ini? Eh, Pakai telah gitu. Mau telah masuk ataukah telah memasuki? Justru kalau pakai jika mungkin lebih enak ya, Pak ya. Jika. Bukan itunya. bukan. Dakholanya, Bu, dakholanya. Iya, Dakhola. iya, iya. Memahami dakhola di sini. Kalau soal jika kan ada iza. Gitu. Iya. Adalah kalian telah memasuki. Jika aku ingat tentang dikau, jauh di mata, dekat di hati. Hmm. Gimana keputusannya? Di mana akhirnya kita ketemu Cocok, sebelum Pak. Ramadan? Cocok aja sih, Pak. Telah memasuki. Kalau belum kan nggak bisa. Cocok, Kan telah. jika dahola. Bukan Nah, bukan oke, di baik. jikanya, bukan di Nah, jikanya, Bu. baik, Bapak sekalian. Ini bayangkan ya. Pengandian ya Pak ya. Kenapa, Pak? Ini kalimat pengandian pakai Iya, iza oke, tadi. baik. Nah, itu kan. Ya, kalimat pengandaian ya. Jadi ini bukan informasi bahwa ada yang sudah terjadi, begitu ya?
Ya, Mm-mm. Nah, kita lanjut ya, tadi saya ingin sampaikan apa tadi? Ini menunjukkan ibu bapak sekalian, ini sekali lagi fenomena ini memperkuat semangat kita untuk memahami kata tidak pakai hafal mati gitu. Iya. Mengerti tidak pakai hafal mati. Karena dakhola adalah al-madi, maka otak kita kemudian uhui, spontan ya, spontan bilang telah. Nah, itu level kita kan gitu. Itu kenapa? Karena memang kebiasaan yang dibangun gitu tuh. Pakai apa namanya? Terjemahan begitu tuh yang kurang terlatih. Ini bayangkan telah itu ya mudah-mudahan ini penjelasan tidak menambah makin bayang. Rumit. Tapi ibu-ibu sih sepertinya paham. Bayangkan ibu-bapak sekalian, saya pribadi ini itu sulit untuk menerima kenyataan bahwa di dalam es kelapa muda itu ada garamnya. Ya, Lah, maksudnya gimana Bu Fitri kok ada gitu? Iya, lagian ada aja lagi contohnya. Kelapa muda. tahu udah nggak ada garam. Tuh. Saya kan pahamnya bahwa garam itu, ya ini kan garam ya. Garam itu asin. Iya. Ya. Sama dengan berkata, fi'il madin itu telah terjadi. Hmm. Begitu garam digabungkan ke dalam es kelapa muda, nggak ada sama sekali berasa asin itu nggak ada. Yang berasa adalah nikmatnya, enaknya. Tuh. Itu nggak berasa itu asinnya. Tuh, Iya, kebayang Pak rasanya. gitu. Ngasihnya Jadi seperempat. ngebayangin rasanya, Pak. Kenapa Bu? Jadi Ngasihnya ngebayangin rasanya. Ibu nggak tahu juga Bu. ya belum dicobain, Pak. Eh, iya ini saya. Maka saya juga dulu tuh waktu pertama kali tuh, kok dikasih garam sih Pak? Itu justru tambah enak gitu. Oh, Iya, Pak. gitu. Besok kita cobain dulu ya, Pak ya. Iya, benar-benar benar. Tambah enak tuh. Bahkan sekarang, belakangan saya baru ingat. Ini dulu pengalaman saya izin ya cerita sedikit ini kemana-mana cerita, tapi ya namanya kita sedang bincang-bincang. Pengalaman ini saya temukan pada waktu itu emak saya datang dari kampung. Gitu. Saya ingin di dekat kampus nih, dekat UIN ya, masih ada tuh sekarang. Dekat kampus itu ada es kelapa muda yang menjadi favorit saya dan teman-teman tuh. Kalau punya uang yang kira-kira kalau ini Lebih. lebihan gitu, ke sana gitu. Oh, Kenapa anak nih? sekolah kan ada uang lebih baru beli, baru Iya, jajan. karena kan kalau ada uang itu pertama untuk makan dan Kan utama. minum gratis di warteg. Nah, kalau ini kan harus bayar tambahan. Itu. Nah, waktu ibu saya datang ke kampung, saya ingin juga itu ajakin. Kalau di kampung nggak ada kan yang jual es kelapa muda, kelapa mudanya iya gitu. Tapi kalau pakai kata esnya segala enggak. Tuh. Gitu. Pada waktu itulah saya lihat tuh penjualnya kok dimasukin garam gitu. Hmm. Emang iya, Pak. Iya, ditambahkan. Gitu. Biar gurih kali ya, Pak, kayaknya Ya itu. mungkin istilahnya begitu Iya, mungkin. gurih bener, Pak. Iya. Tapi kalau gurih itu kan artinya enggak asin kan gitu. Enggak, bukan, Tapi bukan. ada unsur asinnya gitu. Ya kira-kira Hmm. begitu. Saya lanjutkan. Zaman sekarang kalau ibu-ibu sekalian coba perhatikan kalau ngopi ada itu yang salty. Ada Mm-mm. jenis kopi tertentu yang Iya, salty gitu. Artinya kan berarti kan ditambahkan rasa asin itu gitu. ada Pak, iya. Tuh, coba Bu Ninis kebayang nggak kalau kalau tadi tuh kan tuh asin kemudian digabungkan dengan manis ya secara umum itu wah jadinya istimewa. Begitu juga ini nih. Asin digabungkan dengan pahit ya jadi kopi jadi istimewa itu kopi. Hmm. Nah, ini saya mengatakan begitulah kira-kira namanya konteks itu.
Iya, Konteks itu makna dasar kalau sudah digabung dengan konteks dia lebur gitu. Pak Tio nggak tadi perlu bagus gitu. diikutkan ya. Telah begitu digabungkan dengan konteks ini pengandaian, berarti kan nggak Pengadaan ada nggak makna telah lagi. Namun Iya. apa makna yang lain itu indah gitu. Artinya kan sopan betul ngomongnya gitu. Gitu. Coba kalau langsung aja mengatakan gitu. Itu ruku ya, sholat 2 rakaat ya ketika masuk terus Masjid. masjid sebelum sebelum ketika itu. sebelum Duduk duduk gitu. di Iya, masjid. Ya kan itu kalau itu nggak ada rasa bahasa kita nggak ada cita rasa sopan santunnya nggak berasa di situ. Gitu. kayak langsung diperintah aja itu Iya mah. gitu kan kaku betul itunya. Ya, Tuh, kaku betul walaupun beliau adalah ini konteks tadi saya sampaikan ya wacana ini teks ini adalah konteksnya itu hadis ya dari Rasulullah. Ya, tapi kan terbayang bagaimana Rasulullah memperlakukan sahabat ya umat beliau dari segi bahasa yang digunakan. Baik, itu dia dua Boleh saya komentar, pendalaman. Pak Guru. Gimana Pak Tio? Boleh saya komentar sedikit. Silakan, boleh, silakan. boleh Pak. Ya, kalau saya perhatikan ini iza Pak. Jadi Pak kalimat pengantin kalau kita bandingkan maaf dengan bahasa Inggris kan ada conditional sentence Pak. Nah, conditional sentence itu kan ada tiga ya, ada yang tipe satu, dua, dan tiga. Nah, tipe dua itu menggunakan past tense. Tipe ketiga menggunakan past perform bentuk ketiga gitu. Nah, itu menunjukkan juga bahwa dia telah, tetapi faktanya bukan gitu maksudnya Pak. Apakah ini sama dengan itu Pak? Jadi ketika dia telah datang, artinya dia sebenarnya tidak datang. Cuma apabila dia telah datang, gimana Pak kalau saya mengandaikan begitu? Kayaknya Iya, iya ya. bahwa gitu, betul tadi penjelasan Hmm, Bapak dengan membandingkan, kita bersyukur ya bahwa Ibu Bapak punya wawasan juga dari bahasa yang lain ya, bahasa asing yang lain, yang menunjukkan keluasaan dalam bahasa itu. Bahwa sebuah ungkapan kalau sudah bergabung dalam sebuah konteks, dalam sebuah kalimat konteks, memahaminya harus secara utuh begitu mutuh. ya. Harus Wah, memahami secara utuh. Itu. Termasuk tadi ya, secara lahiriah itu kan seolah-olah gitu ya. Tapi sebenarnya memang itu tidak tidak menginformasikan ya, tidak menginformasikan tentang peristiwa yang terjadi di masa lampau begitu. Ya, ada ini ya di antara makna ya dari gaya yang semacam ini di antaranya adalah ini menunjukkan semacam ini ya penegasan akan kepastiannya, penegasan akan kepastian. Artinya, dalam konteks ini, Rasulullah kepada para sahabat ngelihatnya itu dalam konteks positif bahwa ini akan dilaksanakan gitu. iya. Hmm. Bahwa ini akan dilaksanakan. Para sahabat yang mendengarkan ini adalah para sahabat ya, pilihan yang ketika diinformasikan sesuatu, gambaran itu ketika mereka akan melaksanakannya. Gitu. Ini berarti kan bukan untuk orang yang seperti itu ya, masih masih dilatih ya, bukan orang yang masih dilatih untuk memulai tradisi baru. Sudah bisa independen dalam pengertian sudah biasa secara mandiri ya. Cukup arahan umum bisa dilaksanakan. Gitu ya. Terima kasih Pak Tio untuk tambahannya. Baik Walaupun Pak. saya juga dulu agak kondisional if itu agak bingung-bingung terus artinya masih lah sekarang ya bagaimana memahaminya gitu Iya. memahaminya. Oke. Baik, terima kasih. Kita izin lanjutkan berikutnya. Kita ke buyut ya ketika kita buyut kata bait arti dasarnya apa. Rumah. Nah, Rumah. Ya, nanti itu kan kalau dalam bentuk mandiri ya dalam Iya, bentuk mandiri. Namun kalau sudah bergabung dengan kata yang lain, maka bisa jadi kita itu kayak tadi itu
Saya bayangkan kan, garam asin begitu bergabung dengan Manis. jadinya gurih. Nggak, nggak kebayang lagi tuh bentuk dasarnya. Contohnya apa? Itulah namanya kalau sudah ada konteks, makna itu akan lebur melahirkan sesuatu yang baru. Izin pakai tadi ya istilahnya Bu Fitri ya. Asin, ya kita paham asin. Manis, ya kita paham Iya, manis. Ketika asin bergabung bertemu dengan dengan manis, manis. jadinya gurih. Nah, gurih Gurih. kan identitas baru. Iya, Bait artinya rumah. Bait begitu bergandeng dengan kata Allah, bukan artinya bukan rumah rumah. Allah. Jadinya Iya, itu. Al-Masjid Jadinya sama dengan Al-Masjid. masjid. al-masjid. Oke. Tapi kan kita eh, keren itu kalau gurih itu seperti apa sih? Kan tuh paham itu, Iya, bukan sekedar tahu gurih itu seperti apa. Dengan cara pemahaman seperti ini, kita kira-kira punya ilmu bagaimana mengkreasi, mengusahakan. Konteksnya apa dalam ini? Kita paham masjid. Namun ketika kita paham bahwa Baitullah, ini kalau kita nggak tahu ya, Baitullah itu namanya masjid. Kalau kita tidak paham bahwa itu gabungan dari bait dan Allah, maka kita tidak akan mudah untuk membangun bahwa masjid itu hendaknya rasa yang kita miliki seperti kalau kita di rumah sendiri. Nah, kalau kata bait, kata rumah, apa rasa-rasa yang biasanya melekat dengan kata rumah? Rumah ya tenang, Nah, kan beda dengan kantor tuh. Tuh, iya, beda dengan kantor. Rumah tenang, betah, istirahat, nyaman. istirahat, nggak usah sibuk-sibuk, nggak usah mikir ke sana kemari. Nah, kira-kira kalau dalam konteks tadi, begitu disebut Baitullah, maka nuansa hati yang hadir pada saat kita berada di rumah, itulah yang akan tumbuh, itulah yang kita bangun, itulah yang kita lahirkan pada saat kita berada di masjid. Eh, Kayaknya kita-kita itu banyak yang sudah mempraktikkan itu, apalagi di Ramadan. Rumah kan tempat saya tidur, makanya begitu sampai di masjid, Ramadan tidur. tidur semua di masjid. Iya, iya. Dan itu terasa nyaman kan, terasa nyaman. Kata orang, gimana sih bulan mulia kerjaannya tidur gitu. Ya memang dari segi produktivitas eh, ada yang kurang. Tapi kita bisa lihat dari sisi lain gitu. Sisi lain adalah ya dalam konteks hidup ini kan kalau kita tidak melakukan kebaikan, nah, secara pandang keagamaan ya hanya ada dua warna sih sebenarnya gitu. Ada perbuatan yang berpahala, ada perbuatan yang berdosa. Baik dan buruk doang ya Pak. Nah, gitu aja sih sebenarnya. Cuman skalanya yang beda-beda. Nah, kalau siang hari menggunjing dosa apa pahala? Sama Dosa aja lah. Pak, enggak siang enggak malam. Iya, itu. Tapi ini kan biar biar ada Gunjing ininya mau masuk nih contoh nih, masuk nih contoh ya. Tuh. Kalau menggunjing itu. Kalau tidur pada saat siang Ramadan, bisa nggak gunjing? ya nggak bisa Enggak, lah. Dong, enggak berpahala bisa makanya dia. Ya, jadinya. Berpahala jadinya. dapat Gitu. pahala. Nah, karena itu di antaranya ya, di antaranya konsep ya, konsep yang apa namanya? Penjara, ya kira-kira begitu kan nirunya itu. Ditahan gitu. Ditahan untuk tidak melakukan kejahatan. Nah, kekuasaannya ditahan untuk tidak melakukan kejahatan sebab itu dalam kehidupan ini berbagai macam kejadian itu terjadi karena tidak bisa menahan diri. Baik itu dia, ibu bapak sekalian.
dari bait kemudian berkembang menjadi Baitullah. Lebih spesifik lagi kan, Baitullah itu bukan hanya masjid maksudnya. Apa? Rumah Bait. Allah. Bukan, Baitullah. Yang di Ah, Mekah itu. Oh, Mekah. Mekah, Kiblat. Iya, itu. Ka'bah biasanya. Orang Tuh. pikirnya Ka'bah gitu. Iya. Gitu ya. Jadi Ya. tadi ya saya alhamdulillah nih saya merasa bahwa pengalaman dulu minum es kelapa muda saya lihat kok ditambahkan garam itu, nah itu saya bilang pengalaman betul itu nggak pernah kebayang saya sebelumnya. Oke, Pak ada Guru boleh kalau tanya Pak Guru? gimana silakan Pak. Maaf, kembali ke kalimat tadi, ahadukum. Kalau tempo hari kan Pak Guru pernah jelaskan tuh kalau min ketemu dengan jamak artinya sebagian kecil. Nah kalau ini kalau diartikan kan sebagai salah satu dari kalian. Nah Iya, itu larinya dari arahan dari mana itu Pak? Asalnya salah satu. ahadu Padahal dengan kum ahadukum. karena ada dua Satu. kata. Hmm. Ahadu ya kan? Kum. Satu, kum Satu. kalian. Lahirnya dari Satu. situ. Hmm. Satu kalian gitu Bu. Gimana? Salah seorang bahasa kita. Salah seorang maksudnya, Hmm. Pak. Oh, iya. Salah seorang. Itu. Satu kali. Karena itu eh, kalau Bu Ninis tadi langsung ke informasi padat gitu. Apabila kalian kalau kata Bu Ninis ya. Iya. Apalagi kalian itu. Boleh memahami demikian ya. Ya tapi itu pakai bahasa majazi apabila kalian itu. Majazi. Bahasa majaz artinya apa? Menyebut banyak tapi maksudnya satu gitu. Iya. Bisa juga kan sebaliknya, menyebut satu maksudnya banyak bisa. Itu bahasa secara majazi gitu. Hmm. Gitu. Begitu ya Pak Tia, Bu Ninis, Ibu Fitri. Iya. Ya, Hmm. Pak. Baik. Nah, dari itu kita lihat bahwa kenapa Benar, itu tidak cocok kalau langsung kalian karena kan yarka. Gitu. Yarka itu domirnya huwa. Kalau kalian, Dua. kalian tuh jamak nggak Kantor. sinkron dari situ gitu. Iya. Oh, Ibu Norma ini ternyata ada ya. Oh, Oh masuk. iya, Oh, ada. Alhamdulillah. Oh, Ada. sehat, Bu. Hmm. Nyimak nih beliau, nyimak beliau. Hmm. Oke. Baik, gitu ya, karena itu yarka, ada yarka. Oke, itu penambahan. Kita lanjut ke kata berikutnya. Kata berikutnya yang akan kita kembangkan menjadi modal memperkaya diri kita dengan pemahaman kebahasaan adalah dari ungkapan tusallimu ala ahliha. Ini kembali dari ungkapan ini eh, kita gunakan tadi pemahaman yang kita miliki itu pemahaman apa konteks ya. Kalau sudah bergabung dengan yang lain akan melebur. Dalam konteks sosial, personal, ini kira-kira pesannya ada yang kita perlu ambil. Hati-hati memilih teman. Gitu. Karena kalau sudah bercampur, bersama, bergabung, bergaul, berinteraksi, akan dipengaruhi. Iya, Soal benar. besar kecil itu soal lain, tapi pastilah akan ada pengaruhnya. Pasti Ada ada akan pengaruh. titik noda. Nah, itu hati-hati memilih teman. Begitu pula dalam memahami makna. Tidak cukup hanya melihat individu sebagaimana kita melihat orang, melihat diri kita akan dipengaruhi dan mempengaruhi sekitar kita. Begitu pula halnya dengan kata. Karena itu Bapak sekalian, unik saya memang bangga betul dengan bahasa ini. Dalam bahasa Arab, kata itu disebut dengan mufrodah. Mufrodah. Ya, mufrodah itu mufrod, fardi itu artinya apa? Individu. Jadi kata
dalam rangkaian kalimat seperti pribadi kita dalam hubungan bersama masyarakat gitu. Kalau gitu ya, nanti karena itu kan kalau ada nggak kok cocok kata ini di dalam kalimat ini, sebagaimana saya nggak cocok kalau ditinggal di di kawasan, di komplek itu ada begitu kata begitu. Sebagaimana halnya bahwa kata itu ada mufrad, ada jamak, ya individu kita juga ada kan semacam itu. Kadang-kadang kita sendirian, kadang-kadang kita bersama-sama. Sebagaimana kita bilang kata itu ada muzakkar, ada muannas. Ya manusia juga kan begitu, ada yang laki, ada yang perempuan. Disitulah saya sering mengatakan berdasarkan pengalaman tentunya ini bahwa bahasa Arab, Al-Quran terutama, bahasa yang paling mampu menggambarkan realita kehidupan dengan kata-kata yang dia gunakan gitu. Bahasa Arab begitu. Mari kita lihat berikutnya. Termasuk tadi ya yang sedang ngetren di kalangan kita adalah tuh dia mama tergantung sama siapa gaulnya gitu. Kalau nanti temennya ustaz, wah dia mah kelihatan alim. Gitu. Tapi kalau nanti gaulnya sama preman, wah dia masih bisa jadi lebih sadis gitu. Kata bait tadi kita sudah punya ya. Kata bait bisa berarti rumah dalam gambaran kita, ya, dalam gambaran kita ada pintu gitu ya, ada jendela, ada atap. Tapi kalau di Arab biasanya nggak ada atapnya itu ya, karena pakai langsung segi kubus aja gitu. Nah, ada pondasi gitu. Tapi begitu Baitullah beda lagi. Begitu pula halnya, begitu bait didahului kata ahlul bait. Nih. Nah, ini sudah merujuk kepada maksud tertentu. Memang secara umum ahlul bait itu artinya apa? Penghuni rumah. Penghuni rumah. Namun ini dalam konteks lain ahlul bait itu maksudnya apa? Keluarga Ali bin Abi Thalib. Ya, ahlul bait. Dulu baik. Begitu juga kata ahlu gitu. Dulu eh, orang Jakarta pernah itu kampanyenya. Itu serahkanlah Jakarta kepada ahlinya. Orang bilang ahli itu maksudnya kan pribumi kata dia, tapi eh, kata orang lain mah ahli itu artinya orang yang sophisticated, orang yang pintar gitu. Ya. Itu ahli bahasa Indonesia. Bahasa Arab itu bukan tidak selalu berarti orang yang expert ya dalam bidangnya, bisa penghuni gitu. Eh, Dalam bahasa Arab hal serupa ahlur rojul, keluarga kan, keluarga laki-laki. Kalau dalam arti bahasa sederhana berarti apa gitu. Ada anak, ada istri, ada dan sebagainya. Namun secara umum kalau disebut dengan ahlur rojul itu artinya istri yang paling utama. Tuh. Dan ini kan eh, expert itu apa? Bisa mengatur segala-galanya, cocok gak itu? Kalau istri disebut dengan ahli gitu, ahli yang mengatur dan mengambil kendali, cocok tuh. Tuh. Bagaimana cocoknya? Kalau laki-laki disebut kepala rumah tangga, maka perempuan adalah leher rumah tangga. Hmm. Mau belok, nengok ke kanan, nengok ke kiri, nengok ke atas, nengok ke bawah. Mana yang menentukan? Kepala apa leher? Leher. Nah, karena Kepala. itulah dia ahli itu. Makanya kalau kaku itu leher itu, aduh, tersiksa banget gitu ya. Nggak boleh bergerak ke sana kemari gitu. Kepala keluarganya bingung. Lehernya Kan. kaku. Jadi kalau laki-laki adalah kepala keluarga, maka istri adalah leher keluarga gitu. Mau menentukan ahlur rojul.
bisa istri, kerabat seseorang. Ahlul qaryah, kalau ahlul bait tadi penghuni rumah, ahlul qaryah adalah ya, penduduk Penduduk. kampung atau penduduk desa. Ini itu bahasa itu ya begitu itu kadang-kadang yang eh, arti itu makna itu kalau ditelusuri satu-satu kadang-kadang nggak nyambung juga. Contohnya begini gitu ya. Ada banyak teman yang bilang ya anaknya sekarang di mana? Belajarnya di pesantren. Lalu dia bilang gitu. Iya, dia bilang apa kan? Oh, ahli dalam pikirannya. Kalau di pesantren belajar kitab. Nanti mudah-mudahan anaknya jadi ahli kitab ya. Ahlul kitab dong. Kalau gitu Yahudi dan Nasrani dong. Katanya beda dong. Ini kalau tuh secara bahasa kalau Yahudi dan Nasrani itu ahlul kitab. Nah, ahlul kitab. Kalau ini ahli kitab. Betul. Ya, tapi tergantung konteks ya. Ahlul kitab itu artinya al-Yahud wan Nasara. Nasoro. Gitu. Dari contoh-contoh yang tadi, ya, yang kita bahas dari kata bait, baitullah dan sebagainya, ibu-ibu sekalian, itu menunjukkan, nah, pertama lagi juga dakhola didahului oleh iza, menunjukkan kekayaan manusia, kemampuan manusia di dalam memahami, menggunakan, sekaligus juga mengembangkan bahasa. Ya, mengembangkan bahasa. Nah, itulah yang bisa kita jadikan sebagai penjelasan tambahan kira-kira bahwa manusialah yang dipilih untuk mengelola bumi ini, bukan bangsa malaikat, bukan pula jin yang diberikan tugas. Kalau kata kita yang belajar bahasa, karena manusia bisa mengembangkan sendiri bahasanya. Tuh. Lebih lanjut lagi, kita akan sampai pada pemahaman bahwa kemajuan bahasa mencerminkan kemampuan budaya. Coba aja kita lihat tuh di kalangan masyarakat kita, kita bisa memahami seseorang itu berbudaya tinggi, berbudaya rendah, ya, budaya umum, budaya pop biasa dari bahasa yang dia gunakan, dari bahasa yang digunakan. Nah, begitu ente, aneh udah beda, udah tahu kita tuh. Gua lu udah beda itu. Tuh. Waduh. Kok secanggih begitu ya manusia? Begitu bilang sampean aja udah beda tuh udah. Hanya dengan pilihan kata yang digunakan tergambarlah sekian informasi yang tidak terucapkan gitu. Kecanggihan bahasa. Alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan untuk mendalami, mengkaji bersama bahasa yang istimewa ini. Nah, saya ulangi lagi tadi ya, di antara keistimewaan bahasa Arab, apalagi bahasa Al-Quran adalah kemampuannya yang istimewa menggambarkan realita Realitas kehidupan. dalam pilihan-pilihan katanya. Nah, waktu itu kan kita udah bahas. Itu kenapa yang digunakan adalah itu al-ithm bukan adzan. Cocok karena al-ithm itulah ya al-ithm itulah yang nanti akan menyebabkan terjadinya al-udwan, bukan al-adzan begitu. Ya, permusuhan-permusuhan itu karena ada pelanggaran sosial gitu. Bukan karena pelanggaran pribadi. Ya, bukan pelanggaran yang sifatnya pribadi. Ada Boleh kata tanya Pak berikut. Guru? Ya, silakan Pak Tio. Baik Pak, ini yang dia kalimat tadi kan watu salimu alal ahliha. Nah, ha itu kan pemahaman saya jadi bait ya Pak ya. Kenapa pakai ha Pak? Kenapa nggak hu gitu loh? Lihat Padahal kan konteks dia, ayatnya. oh, Ya, coba dibaca. Ayatnya bagaimana lengkapnya? ini Pak di kalimat pertama watu Iya, ya, salimu. kita lihat itu.
Konteks ayatnya lengkapnya bagaimana? Ya ayyuhalladzina Ladzina amanu amanu la la tadkhulu tadkhulu buyutan buyutan ghayra ghaira buyutikum buyutikum hatta hatta tastanisu tasta'nisu wa wa tusallimu tusallimu ala ala ahliha. ahliha gitu ya. Haknya kemana? Baik. Bukan ke bait, tapi ke Ke buyut. buyut Buyut. Oh, Masih ingat? Bait dan buyut tadi apa hubungannya? jamak dan Tunggal dan tunggal jamak. dan jamak. Tuh. Lalu bagaimana ilmu kita untuk buyut dihubungkan dengan jamak, dihubungkan dengan mudzakkar dan muannas bagaimana? Jamak pakai taksir gitu ya. Jamak sir Dianggap mufrad muannats. mu'anas muannas mufrad. Ya. Dianggap muannas karena Ya. itu dia tidak pakai hu. Nah, kemudian Ya, ya. mufrad karena itu dia tidak pakai hunna, tapi menggunakan ha gitu. Begitu Pak Tio yang sudah Ya, kita bahas ya. sebelumnya. Sudah membantu Bapak untuk memantapkan pemahaman yang sudah dimiliki. Ya, terima kasih Pak Guru. Baik. Yang berikutnya, ibu-ibu sekalian kita, saya bisa tambah satu lagi tanmiyatul mufradat kita, itu, yaitu kata apa? Akala, ya, kulu, akel, kul. Nah, tiga pokoknya, ibu bapak sekalian nih, ada hamzah, ada kaf, Lam. ada lam. Hmm. Akala, akala. Ini berdasarkan apa yang sudah kita pelajari pada Al-Hujurat. Ayuhibbu ahadukum ayyakula Pula lahma akhihi mayitan. Itu sudah pernah kita pahami. Bermodalkan pemahaman kata akala yakulu. Ingat ya, ini pakai kaf ya. Jadi ya. beda dengan qul Kul. huwallahu ahad. Nah, karena itu hati-hati katanya melafalkan kata. Kalau Kul. kul, nah, katakanlah, tapi kalau Kul. kul, makanlah. Jadi jangan makanlah. Contoh penggunaan lain ini Al-Baqarah 168 sebagai contoh. Apa katanya? Ya Ya ayyuhan ayyuhan nasu nasu kulu kulu mimma mimma fil fil ardi ardi halalan halalan thayyibah. thayyiban. Ada ungkapan yang kita perlu bahas lebih lanjut dari Al-Baqarah 168. Mungkin ada yang perlu diingatkan, ada yang ditambahkan lagi penjelasannya, atau sudah teringat semua? Hmm. Baik, sekarang ibu bapak sekalian mari kita lihat ya. Mimma itu satu apa lebih? Dua, Pak ya? Dua, Pak. Yang pertama apa? Ma. Min. Mim. Ya. Yang pertama adalah min. Min. Nanti bapak sekalian ini spill aja nih. Yang Spil. kedua adalah ma. Ma. Bapak sekalian nanti ya coba ya. Nih, kalau ada sempat nih mau nyarinya. Di alam Al-Quran ternyata dua bentuk ini digunakan. Ada min kemudian diikuti oleh ma. Ada juga dalam Al-Quran yang tulisannya mimma. Ma. Ternyata bapak sekalian ya. Saya sebenarnya aja biar nanti semangat nih ingin tahu. Wah keren ya Al-Quran itu. Ternyata bapak sekalian itu bukan kebetulan itu. Itu mah kebetulan aja ingat nulisnya mimma digabung menjadi satu.
Nah, kalau mau nulis min dengan ma, ternyata tidak begitu. Dalam Al-Quran ada pada tempat tertentu, ayat-ayat tertentu, ditulisnya terpisah. Min dengan ma. Mak. Di ayat lain, ya seperti ini nih, ditulisnya bergabung, jadi mim. Gitu ya. Mak. Mim. Nanti ketika saatnya kita siap untuk memahami, menyambut keistimewaan itu, kita akan berkata, wah keren ini memang Al-Quran yang bukan ciptaan manusia ini. Ya, seperti ibu-ibu lah kira-kira itu sebagai contoh. Terkait dengan apa? Terkait dengan pewarna bibir. Wah, ternyata bukan hanya kebetulan. Kebetulan aja hari itu lihat yang merah, merah marun, merah muda kan. Enggak tuh, ada maksudnya tuh. Nah, kalau si ibu pakai warna itu tuh, pemerah bibir, oh dia mau ketemu dengan teman-teman di majelis taklim tuh. Walaupun belum nanya tuh, si bapak udah yang sensitif paham tuh. Tapi dia kalau pakai warna pemerah, warna pewarna bibir, pakai warna itu, wah dia mau ketemu teman-teman SMA-nya itu. Nah, ini kayaknya beda biasa ini kok. Kayaknya ini mau ketemu sama yang lama ini. Jangan, katanya. Si bapak mah hebat banget katanya. Ya, ente tuh bukan mau ke majelis taklim, bukan mau ke teman SMA. Katanya ini kan warnanya beda. Kayaknya takut ini mau ketemu sama mantan. Nggak usah khawatir. Katanya mantan itu walaupun udah lupa rasa, masih ingat nama. Baik, lulus sekalian, itu dia yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Udah selesai, Pak. ya iya Bu, Yang, yang kita pembahasan kita tadi itu belum 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 kelar deh, Pak. iya sengaja memang biar nanti kepingin lagi. Sengaja Ya Allah. sepil-sepil gayanya begitu. Sepil-sepil buat PR, Pak, buat pelajar. Betul itu. Gitu loh, Tapi Pak. paling tidak tuh Bu Ninis tuh jadi kepikiran. Iya, saya ingin tahu itu ya. Nah iya, saya nunggu-nunggu ini Pak ceritanya, tapi kok jadi ini? Ya, pokoknya tadi kata kuncinya itu Buat ingat buat rasa belajar, lupa Bu. nama. Iya. Ya, Allah bimbing kita bersama untuk nanti akan menyiapkan diri untuk diantaranya tadi ya, Bapak sekalian, menyiapkan diri untuk menyambut keistimewaan bahasa Al-Quran diantaranya. Nah, kalau ini bukan levelnya, bukan pilihan kata saja ini, tapi pilihannya Al-Quran memilih cara tertentu menuliskannya gitu. Wah, kalau pakai cara ini berarti ini nih maknanya. Kalau pakai cara ini, wah luar biasa, dalamnya luar biasa. Sampai yang paling kecil unsur bahasa itu bunyi gitu. Tuh. Kenapa kalau makan pakai kaf, tapi kalau berkata pakai kof, sampai di situ tuh. Tuh. Bagi yang mampu, bagi yang mempunyai kelapangan hati dan pikiran untuk memikirkan sampai sedalam itu. Guru, Insya Allah mau mudah-mudahan tanya kita semua. sedikit lagi Bu, Mbak. Coba yang Ya, nanya ahlul baiti. Nah ini mohon maaf, apa di kita tergantung dari level ya di buku 3 ini atau buku 4 belum belajar idofa ya Pak ya. Padahal kalau pemahaman saya yang segampang ada ahlu berarti wau ya. Terus nanti akhirnya belakangnya kasro. Itu enggak, saya tidak nangkap. tidak wau Pak, tidak wau itu domah fathah kasroh ya, bukan wau, bukan huruf itu hanya eh, kat itu aja, Duma bunyi maksud kata. saya Duma Pak, bukan wau. Duma, Duma. Iya, iya, Ahlul dom. Kitabi. Belum Mm-mm. sampai ya Pak? Belum sampai di bab buku 4 atau gimana? Secara teori belum, nanti ada di Belum, Pak. akhir. Secara praktis sudah biasa kita temukan. Ya. Kayaknya Pak Tio ilmunya udah melampaui batas nih. Ya, Pak Tio ini sudah lama itu bergabung dengan para strukturalis gitu. Jadi perhatian terhadap istilah dan struktur menjadi sangat
dalam gitu. Kita nanti akan sampai ke sana. Ya, Pak Guru. Oke. Padahal Demikian. ilmu saya jal majrur loh Pak. Majrul itu. Ya baik Bapak sekalian, kita syukuri bersama. Mudah-mudahan Allah ridho Amin ya dengan Allah. apa yang kita usahakan. Ya, kita syukuri dengan hamdalah kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak sekalian, mohon maaf. Terima kasih telah menjadi bagian dari orang-orang yang punya perhatian terhadap kedalaman makna Al-Qur'an. Allah muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.